Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, para tokoh masyarakat, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang penuh barokah ini kita akan melanjutkan kajian fikih. Tema pada malam hari ini atau pada maghrib kali ini adalah tentang masalah sumpah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bahasa Arab sumpah itu adalah al-yamin atau al-halafu. Sumpah itu dalam bahasa Arab adalah al-yamin atau al-halafu. Definisi al-yamin adalah fil lughati, secara bahasa, laha ma'anin salas, ada 3 maknanya. Makna yang pertama adalah al-quwah, menguatkan. Biasanya kalau kita tidak dipercaya orang, kemudian kita bersumpah, menguatkan. Kamu dari mana? Dari pasar. Orang itu nggak percaya dari pasar. Wallahi. Nah, ini artinya maknanya adalah sumpah, menguatkan ucapan kita bahwasanya kita dari pasar, supaya orang percaya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat-kalimat atau sigot-sigot sumpah. Maka makna yang pertama adalah al-quwah, menguatkan perkataan kita yang tadinya kita tidak dipercaya atau kurang dipercaya oleh seseorang. Kemudian kita gunakan sumpah itu untuk supaya orang tersebut percaya kepada kita. Wallahi, demi Allah. Jadi makna yang pertama adalah al-quwah. Kemudian makna yang kedua, ada juga yang disebut dengan al-yadul yumna, kanan. Jadi kalau bahasa Arab itu kiri yasar, kanan yamin, sama seperti sumpah. Yamin sumpah, yamin kalau dari tangan ini tangan kanan itu yamin juga. Kenapa demikian? Di sini kata para ulama, wa qad sumiyal udwu bil yamin. Kenapa yang ini disebut dengan yamin? Karena liwufuri kuwatihi, karena lebih kuat daripada tangan yang kiri, sehingga yamin begitu. Kemudian yang ketiga adalah al-qasam, yaitu yamin itu adalah berarti sumpah. Wa fi istilahil fuqaha, dan dalam secara istilah para ahli fikih mengatakan bahwasanya sumpah itu atau yamin atau al-halaf itu adalah ibaratun, sebuah ungkapan, an aqdin qawiyin, dengan akad yang kuat, dengan sigot yang kuat, bihi azmul halifi alal fi'il awit tark, sebuah ungkapan dengan sigot kosam, dengan sigot sumpah dari orang yang bersumpah itu, baik itu melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Ya, ada sebuah ungkapan dia. Misalnya ia ditanya, kemarin kamu melakukan ini ya? Tidak. Demi Allah tidak. Nah, itu ungkapan-ungkapan dengan disertai akad atau sigot sumpah, baik itu dia mengungkapkannya mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Nah, ini disebut dengan sumpah. Bagaimana sumpah itu dalam landasan Al-Quran? Al-yaminu masru'atun, memang sumpah itu ada landasannya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala aksama, menggunakan kalimat sumpah, wa amaro nabihi, dan juga memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk menggunakan sumpah juga, menggunakan kalimat sigot sumpah. Lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal laili, biasanya dengan waw disebut dengan waw qasam, waw sumpah, demi malam.
wal asri, demi waktu, ini sumpahnya Allah Subhanahu wa taala, wasyamsi, demi matahari, wan najmi, demi bintang, watin, dan seterusnya. Nah, ini artinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kalimat atau sigot sumpah. Tetapi pada hakikatnya, walaupun menggunakan al-lail, ada di sini para ulama mengatakan ada kalimat yang dibuang. Artinya wal asri wa rabbil asri, ada robnya yang dibuang. Wal laili wa rabbil laili, demi Tuhan malam, yang menciptakan, yang mengatur, yang menciptakan malam hari. Wasyamsi, demi Tuhan yang menciptakan matahari, begitu. Wan najmi, demi Tuhan yang menciptakan bintang. Jadi bersumpah dengan dirinya sendiri. Nah, ini qasamnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersumpah juga dengan Allah, wallahi juga. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, inni wallahi la ahlifu ala yaminin fa ara ghairaha khairan minha illa ataina allazi huwa khairun wa tahallalatha. Jadi Rasulullah SAW di banyak hadis menggunakan kalimat wallahi. Jadi memang sumpah ini ada syariatnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Allah juga menggunakan sumpah terhadap dirinya sendiri, wasyamsi. Kemudian Rasulullah SAW menggunakan sumpahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, wallahi, dengan kalimat wallahi. Sehingga para ulama di sini berkesimpulan, wal yaminu wa in kanat fil asli mubahan. Sumpah ini secara asal adalah mubah, boleh indal fuqaha, menurut para ulama. Illa annahu, namun yukrahul ifratu fil halabi, dimakruhkan untuk berlebihan dalam sumpah, bentar-bentar sumpah lagi, seolah-olah ia tidak dipercaya orang. Padahal sebenarnya sumpah ini digunakan ketika lawan bicaranya itu dalam bahasa balaghah ia tidak percaya, begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat sumpah-sumpah di dalam Al-Qur'an itu. Kenapa sebabnya? Karena supaya meyakinkan para hambanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari, wasyamsi wal asri, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya bentar-bentar kita manusia sumpah lagi, menandakan kita tidak dipercaya sama orang. Makanya sumpah ini adalah supaya apa? Supaya ucapan kita dipercaya, akhirnya pakai sumpah, begitu. Maka di sini yukrahul ifrat, dimakruhkan untuk berlebihan dalam menggunakan sumpah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuti' kulla hallafim mahin, wa hadza zammun lahu yaqtadi karahata fi'lihi, dan janganlah kamu selalu menggunakan kalimat-kalimat sumpah. Kemudian di dalam Al-Qur'an lain, wala taj'alullaha urdatan liaimanikum, janganlah kamu menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu urdatan, ya, sebagai permainan sumpah saja. Bentar-bentar Allah wallahi, padahal bohong dia, wallahi. Nah, tidak boleh. Wala taj'alullaha urdatan liaimanikum, ay la tuksirul halafa billah, jangan banyak-banyak bersumpah dengan nama Allah padahal kamu sering berbohong. Nah, ini disebut dengan sumpah. Jadi pada hakikatnya memang dibolehkan untuk meyakinkan sesuatu atau untuk berbicara wallahi, tapi tidak boleh wala yukrahu atau yukrahul ifrat, tidak boleh terlalu berlebihan dalam menggunakan kalimat sumpah tersebut. Kemudian jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ammal yaminu, sedangkan kalimat-kalimat sumpah nanti di depan dikatakan bahwasanya sumpah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak boleh dengan yang lainnya. Maka nanti ada hadis Nabi Muhammad SAW, man halafa bi ghairillah faqad kafara, dan lain sebagainya. Barang siapa yang bersumpah dengan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir. Nanti para ulama ini termasuk syirik akbar atau syirik asgor, kalau memang ia bersumpah bukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah anwa'ul yamin, macam-macam sumpah.
Al-yaminu billahi salah satu anwa. Bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga macam. Ada tiga macam. Yang pertama adalah yamin munaqadah. Yang kedua yaminul ghamus, dan yang ketiga adalah yaminul lagwi. Jadi ada tiga macam sumpah ini. Nah, nanti tiga macam ini memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Kalau yaminul ghamus dia tidak ada kafarotnya menurut pendapat jumhur. Kalau yaminun munaqadah itu ada kafarotnya menurut kebanyakan para ulama. Sedangkan yaminul lagwi tidak ada kafarotnya. Nah, itu nanti berdampak pada hukum Islam. Jadi sekali lagi, macam-macam sumpah ada tiga. Yang pertama yamin al-munaqadah, yaminul ghamus, dan yaminul al-lagwi. Yang pertama adalah yaminul ghamus. Kita bahas yaminul ghamus terlebih dahulu. Apa yang disebut dengan yaminul ghamus? Dia bersumpah bohong, qasdan, sengaja dia bohong, fil madi au fil hal, baik itu yang lalu atau yang sekarang. Kemarin saya tidak membunuh si Fulan, padahal dia sebenarnya membunuh. Semain saya tidak tidak melihat dia, padahal kemarin melihat dia. Nah, itu disebut dengan yaminul ghamus, sumpah palsu. Kalau dalam bahasanya adalah sumpah palsu. Ai al-halafu ala amrin madin au fil hal muta'ammidan al-kazib. Intinya dia bersumpah terhadap kejadian yang lalu dan kejadian yang sekarang, dikit lagi nih sekarang, sampai sekarang, muta'ammidan, sengaja untuk berbohong. Itu disebut dengan sumpah palsu atau yaminul ghamus. Nafyan au isbatan, baik itu tidak melakukan atau melakukan, tidak melihat atau melihat, pokoknya dia berbohong, maka disebut dengan yaminul ghamus. Saya tidak pernah melihat dia kok kemarin, padahal dia melihat. Saya tidak pernah melihat dia menembak atau membunuh, padahal dia menembak misalnya. Nah, itu semua adalah yaminul ghamus misalnya. Nah, yaminul ghamus ini bagaimana hukumnya? Wa hukmuha indal jumhur, hukumnya menurut pendapat jumhur, minhum al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad, jumhur ulama, annahu ya'sam fiha sahibuha, ia mendapatkan dosa yang sangat besar. Wa yajibu alaihi taubatu wal istighfar, dan wajib baginya taubat dan istighfar. Wala kafarota alaihi bil mal, dan tidak ada kafarot baginya. Tidak ada kafarot. Dia telah melakukan dosa besar. Dia telah melakukan dosa besar. Kenapa sebabnya? Ya karena kita sering mendengar hadis ada 7 macam dosa besar. Salah satunya adalah sumpah palsu, berbohong. Jadi orang suka berbohong itu apalagi dengan menggunakan sumpah. Nah, itu namanya disebut dengan sumpah palsu. Dan di sini menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dia mempunyai atau dia itu berdampak dosa yang sangat besar, sama seperti dosa zina, sama seperti dosa membunuh. Itu dosa besar semua. Dosa besar semua, selevel itu semua. Karena dalam hadis itu selevel, sab'u mubiqat. Ada beberapa dosa besar, ada membunuh, kemudian ada juga musyrik dan lain sebagainya, termasuk sumpah palsu juga. Nah, ini selevel, jadi termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Tapi menurut pendapat jumhur tidak ada kafarot. Kafarotnya kan kecil. Kalau kita baca kemarin, kafarot yamin itu cuma apa kemarin? Memberikan makan kepada 10 ya kemarin kalau nggak salah ya. 10 itu saja kafarotnya, enak banget kalau begitu. Makanya ini yaminul ghamus itu tidak mendapatkan kafarot, tidak ada kafarotnya menurut pendapat jumhur ulama. Dia hanya mendapatkan dosa yang sangat besar, selevel dengan dosa-dosa yang besar lainnya, dosa membunuh, dosa berzina, dan dosa-dosa yang lainnya. Kita lihat dalilnya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW berkata, man halafa ala yaminin huwa fiha fajirun liyaqtati'a biha malu imri'in muslimin, barang siapa yang bersumpah, sumpahnya sumpah palsu, berbohong begitu,
Liyaqtati'a biha malu mri'in muslim, ya, supaya ia tidak ngeles tidak mencuri harta seorang muslim. Ngeles dia, enggak, saya tidak mencuri begitu. Wallahi, padahal dia sebenarnya mencuri. Haramallahu alaihil jannah, maka Allah akan mengharamkan baginya surga. Wa adkhalahun nar, dan Allah akan memasukkan dirinya ke dalam api neraka. Luar biasa ininya apa namanya? Balasannya nih, balasannya. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban, riwayat Imam Abu Daud, bahkan di Bukhari Muslim juga ada dengan lapas yang berbeda, dan banyak sekali perawi-perawinya terkait dengan hukuman bagi orang yang sumpah palsu. Kalau berbohong saja itu hukumannya berbohong, tapi udah berbohong bawa-bawa nama Allah begitu. Nah, ini kan berat banget. Kalau orang biasa berbohong kan berbohong nih. Berbohong berarti mengucapkan tidak benar, ya. Misalnya ada orang yang ditegur, "Kamu dari mana?" "Kemarin dari pasar," padahal bukan dari pasar, tapi tidak membawa-bawa nama Allah. Nah, itu berarti hukumannya hanya bohong saja. Tapi kalau udah berbohong pakai nama Allah, "Wallahi, demi Allah saya tidak ke sana," nah, itu kan berarti sumpahnya sumpah palsu. Nah, ini kata Rasulullah SAW, haramahullahu alaihil jannah, Allah akan mengharamkan baginya surga. Wa adkhalahun nar, dan baginya adalah dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan wa fis sahihain, ditambahkan di dalam Bukhari Muslim, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, Allah akan nanti di hari kiamat, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, dalam keadaan tidak menoleh sama sekali. Artinya ghadban itu ghadibun, benci, sangat murka terhadap orang-orang yang sumpah palsu. Ini bohong bawa-bawa nama Allah. Wallahi, padahal dia bohong, maka disebut dengan sumpah palsu, dan dosanya sangat besar sekali. Bahkan di sini kata Nabi, minal kabairi, bagian dari dosa yang sangat besar, al isyraq billah, musyrik kepada Allah. Wa uququl walidain, ia berdurhaka kepada orang tua. Wa qatlun nafsi, membunuh. Wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu. Ini selevel semua ini. Nah, selevel semua. Nah, ini disebut dengan yaminul ghamus, yang menurut pendapat jumhur dia mendapatkan dosa yang sangat besar tapi tidak mendapatkan kafarat. Wa qalatis Syafi'iyah, Imam Syafi'i, tajibul kafarah, dia wajib juga membayar kafarat. Dia selain mendapatkan dosa besar, plusnya adalah dia wajib membayar kafarat. Nah, ini yang dikatakan oleh mazhab Imam Syafi'i. Nah, ini istilahnya disebut penambahan hukuman dari mazhab Imam Syafi'i. Tapi di sini Wahbah Zuhaili menguatkan pendapat jumhur ulama. Lalu yang kedua adalah yaminul lagwi. Nah, ini sumpah al-lagwi, sumpah dengan main-main. Artinya sumpah dengan dia biasa begitu ngomongnya, bukan main-main, tapi dia biasa seperti itu ngomongnya. Misalnya ketika ia mau kesini, wallahi begitu, demi Allah, pokoknya dia sudah biasa ngomong seperti itu. Baik itu dia tidak berbohong atau apapun, dia biasa seperti itu. Bukan maksud wallahi itu adalah sumpah, tapi memang dia sudah kebiasaan seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan yaminul lagwi, bukan pada tempatnya dia, tapi dia memang udah biasa seperti itu ngomongnya, wallahi begitu. Nah, seperti wallahi ma kallamtu Zaidan, wallahi, dia sudah terbiasa ngomong seperti itu, maka disebut dengan yaminul lagwi. Faqala jumhur ulama, dimaksud dengan yaminul lagwi adalah ayyukhbiro anil madi au anil hal ala dzon, ya. Baik itu dugaannya. Ya, misalnya dia dugaan, misalnya kamu tadi ketemu si Fulan enggak? Wallahi tidak ketemu. Memang dia terbiasa ngomong seperti itu. Ngomong seperti wallahi dan lain sebagainya. Nah, di sini kata mazhabul jumhur di sini, ya, bahwasannya yaminul lagwi tidak ada kafarat baginya. Kenapa sebabnya? Karena memang tegas di dalam Al-Quran, la yu'akhizukumullahu billagwi fi aimanikum. Memang kita tidak diperbolehkan untuk memain-mainkan sumpah tersebut. Biasa begitu, tidak boleh. La yu'akhizukumullahu billagwi fi aimanikum, walakin yu'akhizukum bima aqadtumul aiman.
Tapi kalau kamu ingin menggunakan sumpah, maka kamu harus mengikat sumpah tersebut dengan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu tujuannya, apa ini kira-kira. Misalnya ingin meyakinkan orang tersebut bahwasanya saya tidak melakukan atau saya melakukan dan lain sebagainya, itu baru yang namanya sumpah. Bukan bentar-bentar wallahi, bentar-bentar demi Allah dan lain sebagainya. Demi Allah, misalnya dia terbiasa ngomong seperti itu, maka ini disebut dengan yaminul lagwi. Tetap dia berdosa. Tetap dia berdosa, tidak boleh, tapi dia tidak termasuk dosa besar. Karena tidak maksud yaminul gomus, tidak sumpah palsu, tapi masuknya karena dia sudah terbiasa ngomong seperti itu. Dan memang tidak ada kafarat baginya. Tapi tidak boleh kita menggunakan nama-nama menggunakan lafaz Allah ya sebagai kebiasaan dalam menggunakan lafaz Allah atau menggunakan sigot-sigot sumpah tadi. Wallahi biasanya saya dengar kalau misalnya saya lagi belajar itu waktu dulu kuliah itu orang Arab ngomong wallahi gitu. Jadi untuk meyakinkan atau untuk apa lagi baca kitab wallahi begini. Nah, itu dia sedang yaminul lagwi. Jadi tidak bermaksud untuk dia bohong atau tidak bohong, tapi memang sudah terbiasa ngomongnya wallahi. Nah, ini yang bahasan kita adalah yaminul munaqadah, yaitu ma yahlifu ala amrin fil mustaqbal. Ini khusus, yaitu sumpah yang akan mendapatkan balasan kafarat, yaitu dia bersumpah dengan yang akan datang. Misalnya fi amrin mustaqbal ay yaf'aluhu aw la yaf'aluhu. Dia akan misalnya dia bersumpah baik itu besok dia akan mengerjakannya atau tidak mengerjakannya. Tidak mengerjakannya. Misalnya dia janjian besok mau ketemuan dengan saudaranya atau dengan temannya, wallahi saya akan datang, begitu. Wallahi saya akan datang dengan menggunakan kalimat sigot sumpah. Besok saya akan janji ya, wallahi besok saya akan datang. Nah, ini dia kalau dia tidak datang, maka dia apa artinya? Dia tidak menepati janjinya, dan karena menggunakan kalimat sumpah maka dia harus membayar kafarat. Nah, ini disebut dengan yaminul munaqadah. Wa wujubul kafarati, dan wajib, ini sepakat para ulama, membayar kafarat fi hadhil yamin, terhadap sumpah al munaqadah ini. Amrun muqarrar bittifaq, dan sudah terjadi kesepakatan para ulama. Sawaun akanal yaminu, baik itu yaminnya, sumpahnya dengan melakukan sesuatu terhadap manusia, bahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin sudah kita bahas tentang masalah nazar. Kalau nazar kan dia nggak pakai kalimat qasam. Kemudian dia pakai kalimat qasam juga lagi. Wallahi, demi Allah juga. Sudah kalimat qasam juga, kemudian sudah bernazar juga, maka di sini dia juga termasuk menggunakan atau kalau dia tidak melaksanakannya, maka dia wajib membayar kafarat. Seperti wallahi misalnya, la asumu godan fi yaumil isnin, wallahi demi Allah saya akan berpuasa besok di hari Senin. Ngomong kepada siapa? Ngomong kepada temannya. Nah, memang perbedaan antara nazar dengan yamin ya. Kalau nazar itu khusus memang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yamin biasanya ada timbal baliknya kepada manusia sedikit ya. Misalnya besok kita puasa ya. Ya, wallahi besok kita puasa bareng-bareng. Nah, besok puasa apa? Puasa sunnah Senin Kemis. Nah, itu tandanya dia bersumpah besok akan puasa Senin Kemis. Sudah dia bersumpah dengan kalimat wallahi, kemudian dia berpuasa Senin Kamis. Maka dia termasuk kalau dia tidak melaksanakannya akan dikenakan kafaratnya, yaitu kafaratul yamin. Nah, di sini juga sama seperti bahasan terdahulu. Ada yang disebut dengan yamin ya, yang wajib, atau yamin yang sunnah, dan yamin yang haram dan lain sebagainya. Sama seperti bahasan terdahulu seperti tentang nazar. Kalau yamin yang wajib ya, dia melakukan sumpah untuk melaksanakan yang wajib. Dia misalnya bertemu dengan seseorang, kemudian wallahi besok saya akan
sholat zuhur di sini, gitu kan. Dia janjian di sini, wallahi besok saya akan sholat zuhur di sini, gitu kan. Besok saya akan sholat zuhur di masjid ini, begitu kan. Di sini. Maka dia menggunakan kalimat wallahi. Kemudian wallahi besok saya akan sebulan penuh saya akan puasa Ramadan, berjanji kepada temannya, gitu. Nah itu juga disebut dengan yamin wajib, yaminul wajib. Nah di sini sama dampaknya terhadap tarkil wajib au fi'lil maksiyah, tarkil wajib au fi'lil maksiyah. Ya kalau misalnya dia meninggalkan wajib, misalnya ia melaksanakan yang wajib, misalnya wallahi demi Allah saya akan berpuasa Ramadan besok, ya karena besok bulan Ramadan dia berjanji, begitu disertai dengan qasam, memberitahukan kepada saudaranya, maka tidak ada kafarat baginya. Kenapa sebabnya? Karena dia bersumpah dengan yang wajib, yang wajib. Kemudian juga sama, kalau dia bersumpah dengan yang maksiat, maka dia hukumnya tidak boleh mengerjakannya. Wallahi misalnya saya akan membunuh orang misalnya dan lain sebagainya, nauzubillah, maka dia tidak boleh pun melaksanakan sumpah tersebut, begitu. Nah ini juga sama. Nah adapun wa in kanatil yamin ala tarkil mandub, adapun kalau memang dia tentang masalah mandub, masalah yang disunnahkan, maka yajibu alaihi kafaratuhu, maka dia wajib membayar kafaratnya kalau dia tidak menjalankan sunnah tersebut. Lalu bagaimana kalau dia misalnya yang makruh, maka dia sama seperti bahasan sebelumnya, yang makruh pun lebih baik ditinggalkan, jadi tidak perlu dilaksanakan. Kalau hukumnya makruh, li'annal makruh, karena makruh itu dekat dengan haram. Ya, kalau makruh itu adalah dekat dengan haram. Nah, adapun kalau sumpah dengan manusia biasa, ya, tapi dia ke depan, ya, karena yamin munaqadah itu adalah sumpah yang berjanji fil mustaqbal, di masa yang akan datang atau sekarang dan akan datang, maka dia wajib hukumnya membayar kafarat. Ya, sesuai dengan pembagian sumpah tadi. Ada sumpahnya sumpah yaminul ghamus, kemudian ada sumpah al-laghu, ada sumpah al-munaqadah. Jadi kalau misalnya ia berjanji kepada temannya kemudian diiringi dengan wallahi, diiringi dengan sigot sumpah, maka dia wajib untuk melaksanakan apa yang ia janjikan karena dia sudah bersumpah. Kalau tidak dilaksanakan, maka dia hukumnya apa? Hukumnya dia berdosa dan juga mendapatkan wajib membayar kafarat. Lalu bagaimana kalau misalnya an-nasi wal mukrah? Hukum orang yang lupa mengerjakan sumpah tersebut, ya. Padahal dia sudah bersumpah tapi dia lupa besi. Nah, di sini terbagi menjadi dua di sini pendapat para ulama. Al-kafaratu tajibu fil yaminil munaqadah indal Hanafiyah wal Malikiyah. Kafarat itu wajib hukumnya bagi sumpah yang munaqadah tadi, yang kena kafarat, sawaun akanal hanisu amidan, baik itu dia disengaja, ausahian atau lupa, mau disengaja, pokoknya dia harus melaksanakannya. Kalau tidak, maka dia wajib hukumnya untuk membayar kafarat sumpah. Jadi tidak ada alasannya dia lupa, tidak ada alasannya dia enggak ingat atau dia ketiduran naiman sampai begitu, naiman atau ketiduran dan lain sebagainya, maka wajib hukumnya kalau dia sudah menggunakan kalimat wallahi, maka dia harus membayar kafarat. Berdasarkan ayat Al-Qur'an, walaki yu'akhizukum bima aqadtumul aiman. Hendaklah kalian, ya, mengerjakan apa yang kamu aqadtum, yang sudah kamu lafazkan daripada sumpah-sumpah tersebut. Kemudian waqalatis Syafi'i wal Hanabilah, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, bagi orang yang lupa, la kaffarata wala hanasa ala ghairil mukallaf as-sabi wal majnun wan naim was-sahi. Bagi orang yang lupa, menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, tidak ada kafarat baginya. Kenapa sebabnya? Karena menurut pendapat Imam Syafi'i adalah dia termasuk bagian dari yang rufi'al qalam.
termasuk yang dima'fu ya. Kalau lupa atau apa tidak dima'fu. Wala kafarata aidon, dan tidak ada kafarat baginya alal magma alaihi wasakron ghairil muaddi wasahi. Pokoknya yang lupa yang apapun dia tidak ingat, maka dia menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak ada kafaratnya. Jadi yang ada kafaratnya itu yang disengaja saja. Ya disengaja, ya sudah bersumpah untuk datang tapi dia tidak datang. Padahal dia ingat, maka dia harus membayar kafarat konsekuensi dia bawa-bawa nama sighat Allah Subhanahu wa taala. Wallahi dan lain sebagainya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada ada syarat-syaratnya di sini. Ada syarat-syaratnya dan juga penggunaan kalimat sumpah. Sebelum kita ke syarat-syaratnya, apa itu sigot sumpah? Sigot sumpah, sigotul yamin, sigot sumpah. Yang pertama adalah tanqasimul yamin bihafzabil lafaz. Sumpah itu dibagi dari segi lafaznya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaminu billah sorohatan bistimali ismin min asma'illahil husna. Dia menggunakan kalimat dengan jelas Allah Subhanahu wa taala secara sorohatan atau dengan kalimat asma'illah billah wallahi warrahman. Jelas itu dengan kalimat tersebut. Dengan kalimat tersebut al yaminu bismin min asma'illah misalnya. Dengan huruf qasam. Wallahi pakai waw atau pakai ba-nya ba qasam pakai ta. Wallahi billahi demi Allah maknanya adalah qasam begitu. Maka di sini itu termasuk sigot sumpah yang pertama ya, sigot yang paling tinggi yang pertama itu juga termasuk sigot sumpah dengan kalimat Allah atau dengan asma'illah atau dengan sifat-sifat Allah. Wallahi billahi birrahman arrahim dan lain sebagainya. Al-Mutakabbir itu semua adalah bagian dari asma'illah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ia gunakan, maka ini adalah termasuk bagian dari sumpah. Atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa izzatillah wa azamillah wa jalalillah. Nah, itu semua juga sama, baik itu dengan asma'illah atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sigot yang pertama ya, sigot yang pertama. Kemudian yang sigot yang kedua ya, sigot yang kedua ini adalah ada 5 di sini ya, ada 5 sigot ya, ada 5 nih penjelasannya. Yaminu billah bitorikil kinayah. Bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan kinayah. Dengan kinayah. Kinayah itu dia tidak dengan jelas menggunakan wallahi, tapi maknanya adalah dia adalah sedang bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya di sini mislu qaulil halib, seperti ucapan orang yang bersumpah. Misalnya, saya besok akan makan dengan kalian. Kemudian ia bilang warahmatillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, wa fadlillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala begitu. Dan di dalam hatinya, wa fi qalbihi, di dalam hatinya dengan menggunakan kalimat tersebut adalah kalimat sumpah. Maka dia juga termasuk sumpah. Walaupun itu bukan kalimat asma'illah atau sifatillah, tapi ia mengandung kalimat qasam. Karena ia meyakini dalam dirinya, misalnya kalau ada rezeki gitu, dalam hatinya, kemudian kalau ada rezeki dari Allah min fadlillah begitu, kita besok akan makan bareng. Kemudian dalam hatinya yang dimaksud itu adalah dia sedang meyakinkan dengan membawa nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk sumpah. Wa hadza qaulul jumhur, pendapat jumhur ulama. Wa qalatis Syafi'iyah, Imam Syafi'i berkata dia tidak termasuk sumpah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan sumpah itu harus dengan nama jelas Allah Subhanahu wa taala, dengan ismullah atau sifatillah atau dengan nama Allah. Wallahi billahi warrahmani warrahim dan lain sebagainya.
Jadi tidak menggunakan kalimat kinayah tadi, tidak menggunakan kalimat kinayah. Kalau menggunakan kalimat kinayah tadi, maka dia tidak termasuk sumpah. Nah, ini yang ketiga tadi ya. Ini yang ketiga. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini, yang keempat di sini. Mana ini ya? Jauh tiga lembar. Al-yaminu bi ghairillah. Al-yaminu bi ghairillahi ta'ala suratan wa ma'nan al-halafu bi makhluk. Dia bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para ulama sepakat ya, sepakat ya. Tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Tidak dengan nama selain Allah. Dalam Al-Qur'an dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan dalam Al-Qur'an juga. Di sini dalam Al-Qur'annya terlebih dahulu ya. Kalau dalam hadisnya man halafa bi ghairillah, ini di dalam hadis riwayat Ahmad, riwayat Tirmizi, riwayat Ibnu Hibban. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah musyrik. Nah, ini di sini para ulama bersepakat bahwasanya bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala dia telah mendapatkan dosa besar. Ini jumhur mengatakan musyrik ini bukan musyrik keluar dari agama Islam, bukan kharijun minal millah. Hanya sebagian sedikit ulama saja yang mengatakan seperti itu, tapi kebanyakan ulama mengatakan dia tidak kharijun minal millah, tidak keluar dari agama Islam, tapi hanya berbuat dosa besar saja kalau dia bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya sumpah kan ia sedang membawa sesuatu atau sedang membawa yang ia agungkan begitu. Maka bawalah nama Allah, wallahi, billahi dan lain sebagainya. Tidak boleh dengan yang lainnya. Kemudian di dalam Al-Qur'an di sini dan juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, di dalam hadis juga dikatakan la tahlifu bi abaikum wala bit tawagit. Tidak boleh kalian bersumpah kepada bapak-bapak kalian, wala bit tawagit, atau dengan togut-togut. Nah, tidak boleh juga bersumpah dengan togut. Tidak boleh juga. Kemudian bersumpah dengan Al-Qur'an. Nah, di sini bersumpah dengan Al-Qur'an. Bagaimana bersumpah dengan Al-Qur'an? Apakah boleh atau tidak? Mazhab jumhur ulama mengatakan tidak boleh bersumpah dengan Al-Qur'an, demi Al-Qur'an dan lain sebagainya. Ya, tetap dia wallahi, demi Allah. Hatta di persidangan pun pakai Allah juga, demi Allah, walaupun dia membawa Al-Qur'an ya tetap aja namanya demi Allah juga. Jadi tidak boleh menggunakan nama Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Illa kecuali mazhab Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama lainnya yang membolehkan menggunakan Al-Qur'an. Kenapa sebabnya? Karena Al-Qur'an hakikatnya adalah kalamullah ya. Kalamullah itu bukan makhluk. Yang dilarang adalah bersumpah dengan makhluk. Bersumpah dengan makhluk Allah itu dilarang. Tapi bersumpah dengan Al-Qur'an bukan makhluk, tapi dia adalah kalamullah. Maka menurut sebagian ulama dibolehkan bersumpah dengan kalamullah tersebut. Nah, itu kemudian yang selanjutnya adalah al-yamin bi ghairillahi ta'ala suratan walakinnaha yaminun billahi ma'nan. Sumpah terhadap yang lainnya, yang diagungkan yang lainnya, seperti ya, di sini seperti bi anbiya, kepada nabi ya, kemudian kepada Ka'bah atau kepada amal-amal soleh, salat ya, saum, al-hajj dan lain sebagainya. Maka qala Syafi'i, Imam Syafi'i ya, akhsa ayyakuna ma'siyatan wa la yajibu alaihi kafarah li'annahu halafa fi ghairillah. Bahkan Imam Syafi'i berkata ia tidak menganjurkan, tidak boleh bersumpah dengan tersebut semua, dan dia alasannya adalah li'annahu halafa bi ghairillah, karena ia termasuk bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi memang kalau ingin disepakati oleh para ulama, maka ketika kita bersumpah harus menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, wallahi, billahi dan lain sebagainya. Tidak menggunakan kalimat-kalimat yang lainnya. Nah, ini yang
diperbincangkan oleh para ulama. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol, sebelum kita lanjut ke tema berikutnya terkait dengan tikrarul aiman, bagaimana ketika sumpah itu dilakukan berkali-kali, apakah dia harus mengeluarkan kafarotnya berkali-kali atau tidak. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi kalau kita lakukan dengan orang selain musyrik atau orang kafir atau orang muslim itu bagaimana sebetulnya apakah tetap berlaku tidak itu berlaku. Yang kedua, kapan bisa dilakukan sebagai mubahah, yaitu bagaimana saya belum paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua dulu, yang pertama tadi kurang jelas pertanyaannya. Mubahalah itu adalah ya sama-sama yakin benar begitu ya. Kemudian ia saling melaknat. Kalau saya bohong maka celaka bagi saya begitu ya. Atau ada dua orang nih, ada dua orang saling mubahalah. Mubahalah itu artinya ya saling mencelakai diri ya. Nah, ini memang ada di bab yang lain ini nanti terkait dengan mubahalah, bab akidah itu bukan bab fikih. Jadi dua orang yang mencelakai diri ya, artinya kalau Anda benar ya, maka saya yang kena celaka ya, celaka atau sebaliknya. Kalau misalnya saya salah, saya akan celaka. Nah, ini disebut dengan mubahalah. Lalu yang pertanyaannya apa kira-kira? Bolehkah begitu? Bolehkah gitu maksudnya? Enggak, yang kedua tadi, yang mubahalah bolehkah gitu ya tadi? Keduanya, bolehkah? Mubahalah ini sebenarnya jangan sampai terjadi ya. Mubahalah itu kan sebenarnya orang ingin membuktikan siapa yang salah atau ada dua orang siapa yang kira-kira tidak diridhoi oleh Allah atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya saling bermubahalah lah bahasanya begitu. Kalau misalnya ia berkata bohong atau dan lain sebagainya. Tapi kalau terkait dengan sumpah, tetap dia kalau berbohong dia terkena kafarotnya. Jadi kalau mubahalah itu tadi jenisnya dia dua orang ya sedang misalnya ingin membuktikan siapa yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini adalah saya yang diridhoi atau saya yang salah, maka saya yang akan kena ininya. Ya. Mubahalah itu sebagian ulama boleh melakukannya, boleh di ini, tapi menurut saya sih tidak perlu mubahalah itu. Nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang ya. Saya lupa dalilnya. Itu ada pernah terjadi mubahalah itu. Tapi memang ada sebagian yang tidak menyarankan adanya mubahalah ya. Mubahalah karena dia saling mencelakai diri ya. Mencelakai diri artinya kalau memang ini tidak diridhoi maka saya seperti ini dan lain sebagainya. Ya misalnya ada seseorang, dua orang, kemudian antum kalau misalnya tidak perkataan saya yang salah atau keadaan saya yang salah atau sebaliknya, maka jatuhlah saya dalam murka Allah Subhanahu wa taala, kecelakaan atau apapun bentuknya begitu kan. Itu sama saja, nanti ada sebagian ulama mengatakan masuk dalam mencelakakan diri sendiri. Nah, itu memang ada ikhtilaf di kalangan para ulama terkait dengan masalah mubahalah. Ada sebagian yang membolehkan, juga ada sebagian yang melarang. Tapi kalau disertai dengan sumpah, ya kalau dia melanggarnya memang berbohong ya tetap dia. Tapi kalau berbohong nanti sumpahnya sumpah apa maksudnya? Kalau berbohong ya berarti sumpah palsu nanti. Kalau memang berbohong. Tapi kalau munaqadah ya berarti sumpah yang akan datang. Lalu terkait dengan yang pertama, sumpah terhadap non muslim ya. Dengan non muslim, apakah dia harus bersumpah juga atau tidak begitu? Dengan non muslim memang tidak ada keterangan di sini terkait dengan muslim atau non muslim. Artinya bersumpah itu kepada Allah Subhanahu wa taala seorang muslim, tidak ada kepada mutakalimnya itu siapa, apakah dia muslim atau non muslim. Pokoknya kalau dia sudah bersumpah kepada Allah, maka konsekuensinya adalah dia kena kafarat kalau dia tidak atau melanggar sumpah tersebut. Misalnya dia berjanji kepada seorang non muslim misalnya,
ya temannya, saudaranya atau tetangganya non muslim, ya, kamu besok kita ketemuan ya, ngapain di kantor misalnya, ya wallahi saya akan datang gitu kan. Nah, dia janji begitu, ya tetap kalau dia tidak datang dan sadar, ya tetap dia akan membayar kafarat walaupun berjanji kepada orang lain yang itu notabene bukan non muslim, karena tidak disyaratkan itu harus muslim atau non muslim. Yang penting dirinya sudah membawa nama Allah, diyakini, tahu-tahu dia tidak melanggar janjinya dengan membawa nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia terkena kafarat juga. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, tafadhol, silakan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sama-sama kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.